Ini Ustaz sambil ngabsen dan sambil merecord ya, sudah mulai di-record Zoom-nya. Jadi nanti kalau ada yang tertinggal absennya nanti bisa Ustaz cross check melalui rekaman Zoom-nya. Termasuk yang belum di-open kameranya di-open karena ini udah Ustaz rekam. Karena menurut tata tertibnya kecuali yang memiliki gangguan jaringan atau kamera itu diberikan toleransi untuk tidak menggunakan kamera. Habil tadi ada ya, Syadat Hanafi ada, Iman Fahrul ada, Hadir. Ismail Akrom mana? Akrom, Ismail Akrom belum ada. Belum ada ya? Kalaj mana Kalaj? Kalaj belum ada? Kalaj belum ada? Belum. Halfani Tadi lagi masih dilihat, kayaknya masih di ke toilet. Lutfi Gak ada. Gak ada. Ali mana? Ada Alba. Hadir. Oke. Rifki ada. Ada. Jaki Hadir. Oke. Zakwan, Wan dibuka kameranya Wan. Lihat. Oke. Fadil. Koneksi. Mungkin koneksi ya. masuk. Ya. Tadi dari awal Fadil koneksinya dari jam. Gak tahu kan saya baru masuk. Tapi tadi dia bilang saya katanya koneksinya lagi bermasalah. Oke. Kosar. Hadir Ustaz. Oke, Salman. Hadir Ustaz. Mana nih Salman? Hadir. Oke. Din? Adin? Hadir. Oke. Hadir. Zikra, oke ada. Fian, oke. Mujib. Hadir Ustaz. Mujib belum nongol. Noval mana? Belum ada. Nifandi. Tadi izin ke toilet katanya. Oh, izin. Izin ke siapa? Ke Abim. Itu ada di chat. Ada di chat. Oh iya. Oke. Alfi. Hadir. Oke. Rois. Belum kelihatan, Rat. Rais belum kelihatan. Sultan Faras. Hadir Ustaz. Oke. Wilki. Paras, nggak ada Paras. Wilki mana Wilki? Belum ada. Kita ada. Tadi ada. Kemana sekarang? Nggak tahu deh. Coba di ping lagi aja. Abin.
Abin mana? Belum ada. Oke, sementara itu dulu yang di absen. Kalau ada yang belum terabsen, nanti dicek aja. Ini Fandi, Tat. Ini Fandi, iya. Semuanya sehat nih. Yang hadir semua sehat? Alhamdulillah sehat, Tat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Safe, Tat, safe. Tat. Damai, Tat. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Ambil buku dulu, Tat. Ya boleh, boleh. Kalau yang nggak sempat, nanti bisa dicek rekamannya, nanti Ustaz upload tuh. Upload di mana? Di YouTube lah. Oh, oke. Saya berarti masuk YouTube dong. Saya masuk YouTube. Iya, kecuali kalau punya memori gede nanti dikirim. Boleh. Nggak usah lah, itu berat nanti. Kalau Google Drive nggak bisa. Ya bisa sih, cuma nggak usah lah. Biar bisa diakses banyak orang. Oke, siap. Lanjut. Oke, yang belum berdoa silahkan berdoa supaya aktivitasnya bernilai ibadah dan Allah mudahkan sehingga ilmunya yang akan diperoleh bermanfaat dan berkah. Insya Allah hari ini kita belajar tentang keseimbangan kimia. Ini Ustadz tampilkan 2 buah animasi ya. Yang sebelah kiri orang yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, ini kebetulan kalau dari gambarnya sih seimbang ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, sebelah kanan ini ada eskalator. Sebelah kanan eskalator itu arahnya ke bawah. Dan Bapak ini juga bergeraknya ke bawah sesuai eskalator. Nah, yang sebelah kiri ini eskalatornya bergerak ke atas. Tapi pemuda ini justru ke bawah ya, melawan arus. Nah, apa sih hubungannya kedua animasi tersebut dengan materi yang akan kita pelajari? Sesuai dengan namanya keseimbangan. Berarti di situ terdapat keseimbangan. Misalnya di sini ya, ketika kecepatannya sama antara orang yang memakai kaos hijau yang bergerak ke atas melawan arus eskalator yang bergerak ke bawah. Ketika kecepatan dari eskalator dan kecepatan dari orang tersebut sama, kita orang yang melihat orang pakai kaos hijau tersebut dari jarak jauh itu seolah-olah dia tidak bergerak. Benar nggak, Sultan Razin? Bener, Tat. Iya. Tapi coba bayangkan oleh Adin ketika mendekati eskalator tersebut, kira-kira kelihatan bergerak atau diem? Nih, sekarang kelihatan gerak nggak? Nih, orang ini kelihatan bergerak nggak? Bergerak ya. Kalau dari jarak dekat itu dia terlihat bergerak. Tapi kalau kita melihatnya dari jarak jauh itu jadi kayak titik aja berdiri kayak gitu. Jadi kayak diem. Nah, begitupun dengan reaksi kimia. Jadi pada umumnya suatu reaksi kimia itu yang berlangsung secara spontan tanpa ada bantuan energi, dia akan berlangsung sampai terjadi suatu keseimbangan kimia yang dinamis. Dinamis itu kayak gini nih. Selama orang ini nggak capek dan selama eskalatornya bergerak, itu dia berlangsung dinamis. Tapi ketika misalnya eskalatornya tiba-tiba mati, dia pasti orang ini berada di posisi atas. Dia akan berada di puncak, di lantai atas. Kenapa? Karena dia bergerak ke atas. Sebaliknya ketika dia kecapean, si orang ini kecapean, dia pasti akan kalah oleh kecepatan eskalator. Dia akan berada di posisi bawah, benar nggak? Nah, kayak gitu. Itu namanya keseimbangan yang sudah tidak dinamis lagi. Tapi kalau misalnya dia selalu bergerak melawan arah dari eskalator dengan kecepatan yang sama, itu disebut dengan keseimbangan dinamis.
Itu secara contoh dalam kehidupan sehari-harinya, kontekstualnya. Begitupun dengan molekul. Selama tidak terjadinya gangguan dari penambahan molekul lain atau pengotor, itu dia akan selalu terjadi reaksi. Contohnya yang ini nih. Ini ada N2O4 gas terurai menjadi 2 buah molekul NO2 gas juga. N2O4 itu adalah gas yang tidak memiliki warna. Dan NO2 itu adalah gas yang berwarna merah kecoklatan. Nah, ini dimasukkan ke suatu wadah dan itu terjadi proses yang selalu bertukar. Jadi ada N2O4 yang berubah menjadi NO2 dan ada NO2 yang berubah menjadi N2O4. Dan itu selamanya terjadi seperti itu. Selama wadahnya tertutup dan tidak ada gangguan dari luar. Jadi syarat terjadi kesetimbangan dinamis itu ada beberapa. Di sini ada 5 minimalnya syaratnya. Yang pertama, reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Kayak ini nih. Waktu di kelas 10 sampai di kelas 11 semester 1, kita cuma mengenal reaksi kimia yang arahnya cuma ke kanan doang. Benar nggak? Cuma ada satu panah, yaitu panah ke kanan. Dari reaktan membentuk produk. Nah, itu namanya reaksi irreversible, reaksi yang satu arah. Tapi kalau kesetimbangan kimia, itu reaksinya 2 arah. Reaksi ke kanan dan reaksi yang ke kiri. Reaksi yang membentuk produk dan produknya yang membentuk lagi sebagian menjadi reaktan. Jadi reaksinya bolak-balik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ruangannya harus tertutup. Dan suhu serta tekanannya harus dibuat tetap. Di semester 1 kita belajar waktu termokimia itu ada 3 sebuah sistem atau wadah. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem yang tersekat. Coba bayangin kalau misalnya gas ini diletakkan di suatu wadah yang terbuka, ya udah pasti nguap, berarti reaksinya sudah berhenti karena dia sudah bercampur dengan gas-gas lain yang ada di udara. Tapi kalau misalnya di wadahnya tertutup, ya berarti dia interaksinya cuma ada NO2 dan N2O4 aja. Begitupun dengan suhu dan tekanan, kalau suhu dan tekanannya tetap, ya pasti nggak ada pengaruh. Tapi kalau ada suhu yang masuk atau ya ada kalori yang keluar, itu pasti mempengaruhi kondisi kesetimbangan tersebut. Terus yang ketiga, laju atau kecepatan ke kanan dan kecepatan ke kirinya harus sama. Kalau nggak sama ya kayak tadi posisi orang yang naik eskalator. Eskalatornya ke bawah, orangnya naik ke atas. Kalau kecepatan orangnya lebih tinggi, dia pasti ada di posisi atas ujungnya. Tapi kalau misalnya dia kecepatannya lebih rendah karena capek, ya dia pasti akan kalah oleh kecepatan eskalator yang ke bawah. Berarti dia nanti posisi akhirnya ada di lantai bawah. Terus nih, tidak terjadi perubahan makroskopis. Maksudnya kayak gimana? Jadi mata kita ngelihat kayak nggak terjadi reaksi aja. Padahal kalau kita melihat dengan teknologi mikroskop elektron misalnya, di situ kan bisa melihat pergerakan partikelnya. Kalau kalian pas waktu belajar biologi pernah pakai mikroskop, itu kan ada pembesaran sel misalnya, atau jaringan yang bisa dilihat melalui mikroskop. Nah, kalau misalnya teknologi lebih canggih lagi, pakai mikroskop elektron, kita bisa melihat pergerakan-pergerakannya juga. Kayak gitu. Dan yang terakhir, komponennya harus ada. Semua komponen harus ada. Berarti di sini kalau misalnya contohnya N2O4 dan NO2, itu posisinya ada di suatu wadah, dua-duanya ada. Kalau salah satunya itu diambil, misalnya karena NO2 itu posisinya lebih ringan, berarti dia di atas. Misalnya di atas dilubangin tuh wadahnya. Otomatis yang NO2 dia akan hilang dulu karena diambil karena berlubang di bagian atasnya. Tapi kalau kita pengen ngambil di bagian bawah, berarti tinggal dilubangin aja bagian bawahnya. Berarti nanti N2O4 yang akan terambil karena dia posisinya lebih berat. Berarti dia posisinya di bawah. Jadi intinya selagi tidak ada gangguan, akan selamanya terjadi terus-menerus reaksi kesetimbangan. Kalau di alam semesta, coba zat apa yang di alam semesta itu jumlahnya tetap? Helium. Yang salah satu energi utama untuk makhluk hidup apa? Oksigen. Air ya. Ya oksigen, kalau oksigen Ustaz kurang tahu ya. Cuma kalau air coba bayangin. Air itu jumlahnya di alam itu pasti akan tetap.
Cuma letaknya aja yang mungkin berubah-ubah. Karena apa? Ada yang padatan di kutub tuh, padatan di kutub. Nah, itu proses perputaran siklus air di alam itu akan tetap. Misalnya dari padat menjadi cair, dari cair menguap ke atas. Nah, itu sistemnya adalah sistem bumi dan langit tuh. Sistem alam semesta. Jadi ketika dia menguap, nanti lama-lama dia akan menjadi uap yang jenuh sehingga menjadi hujan, turun lagi, bersiklus terus sebelum kiamat datang. Kayak gitu. Itu kalau sistem yang luar biasa besarnya ya. Kalau sistem kecil nih, contohnya nih, Ustadz bawa air di wadah yang tertutup nih. Nah ini, berarti dia berpeluang ini kan Ustadz ada memasukkan air panas tuh. Cuma kan kalau yang namanya alat yang dibuat oleh manusia tidak ada yang kekal ya. Padahal di sini ada siklus dari cairan menjadi uap, bener nggak? Ini cairan yang menguap, nanti habis itu dia turun lagi menjadi cairan lagi. Lama-lama dia akan dingin. Kenapa? Karena tidak ada yang kekal di alam semesta. Nah, semakin mahal, semakin berkualitas termosnya, semakin lama terjadinya proses kesetimbangannya. Kayak gitu. Oke, nih. Ini zatnya tidak berwarna, ini merah coklat. Jadi kalau misalnya ada wadah yang mengandung N2O4 dan NO2, itu seolah-olah tidak terjadi reaksi. Tapi kalau kita melihat dengan secara mikroskopis, itu terjadi perubahan. Dari yang tidak berwarna menjadi merah kecoklatan, terus yang dari merah kecoklatan berubah lagi menjadi yang tidak berwarna, dan itu selalu terus-menerus selama belum terganggu. Nah, ini ada grafik konsentrasi zat terhadap waktu. Kalau kita pengen melihat NO2 itu kan produk, pasti jumlahnya bertambah. Nih, kalau kita lihat, kelihatan nggak grafiknya? Kelihatan ya, Rip? Pian? Nah, ini kalau kita ngelihat nih grafik yang ininya nih. Nih, kalau ini yang dari titik pangkal sampai di lengkungan ini namanya reaksi irreversible. Jadi belum terbentuk kesetimbangan kimia. Tapi kalau yang sudah statis yang ini, yang sudah horizontal, inilah saat kondisi kesetimbangannya. Begitupun dengan N2O4, karena dia posisinya sebagai reaktan, sebelah kiri pasti jumlahnya berkurang, karena sebagian menjadi NO2. Nah, saat dia kondisinya statis, inilah saat setimbangnya. Nah, ini akan selalu tetap, begitupun dengan N2O4, akan selalu tetap juga jumlahnya, selama posisinya dalam keadaan setimbang. Kalau ini irreversible, kalau ini reversible. Kalau yang ini panahnya searah, kalau yang ini panahnya dua arah. Kayak gitu. Nah, ini diulangi lagi. Jadi yang namanya keseimbangan dinamis itu secara makroskopis mata kita melihat seolah-olah tidak terjadinya reaksi. Padahal faktanya sebenarnya terjadi pertukaran partikel. Dari reaktan menjadi produk dan dari produk menjadi reaktan. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau kita meninjaunya dari N2 yang sebagai reaktan pasti berkurang sampai terjadinya keseimbangan kimia. H2 juga sama, karena dia reaktan pasti dia turun juga sampai terjadinya keseimbangan. NH3 karena dia produk, awalnya nggak ada menjadi ada dan bertambah menjadi banyak sampai terjadinya keseimbangan yang statis. Kayak gitu. Posisinya sudah statis, artinya sudah terbentuk keseimbangan kimia. Sok ambil nafas dulu. Ini calon-calon hitungan, tapi insya Allah relatif mudah. Nih Fandi, kameranya nggak terlihat sama Ustadz. Ustadz. Oke. Nanya, Ustadz. Iya, boleh. Tadi kan Ustadz yang reaksi N2 plus 3H2 itu kan reaksinya apa? Yang di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya. Yang ini. Reaksi kesetimbangan. Tapi kalau posisinya lagi turun atau lagi naik, dia belum setimbang ya. Ingat. Kesetimbangan itu terjadi ketika posisi masing-masing zat sudah stabil, sudah pas, sudah statis, nggak berubah. Nggak berubah menjadi banyak, nggak berubah menjadi sedikit. Ini namanya setimbang. Nah, kondisi H2 di sini belum setimbang sampai terbentuk kesetimbangan. NH3 awalnya sedikit menjadi banyak
sampai setimbang dan seterusnya. Jadi kalau misalnya belum setimbang berarti panahnya cuma satu yang ke arah kanan doang waktu kita kelas 10 sampai 11 semester 1. Nah, kalau dia sudah bolak-balik artinya dia sudah terbentuknya kesetimbangan dengan syarat-syarat yang sudah Ustaz sampaikan di slide sebelumnya ya. Gitu. Gimana Syadat, sudah mulai paham? Tadi yang nanya siapa? Syadat atau Urip? Pian. Saya saat Hanafi. Oke, Nah, sekarang kita masuk ke konsep hitungannya. Jadi tetapan kesetimbangan nilai K itu menurut Goldberg dan Wage itu menemukan hubungan antara jumlah reaktan dan hasil reaksi atau produk dalam satu sistem kesetimbangan itu bernilai Q itu adalah kanan dibagi kiri. Ingat-ingat, kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Dipangkatin koefisiennya masing-masing. Nah, misalnya contohnya zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Berarti yang kanan itu adalah zat C dan D. Berarti kita masukin aja C dikali D dipangkatin koefisien. Nih, nanti ada angka di depan zat, itu namanya koefisien. Tinggal dipangkatin. Dibagi kiri. Kirinya itu ada zat A. Koefisiennya adalah A. Nanti ada angka di depannya. Dikali B, pangkat koefisiennya. Misalnya angkanya 2, berarti di sini pangkat 2. Kayak gitu. Mudah nggak? Abim, mudah nggak Bim? Mudah ya insya Allah ya. Salman, paham Man? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Jaki? Paham, Ustaz? Oke, alhamdulillah ya. Contoh. Contoh ini contohnya. Ini bagi yang suka bahasa Indonesia yang tadi habis AKM. Jadi AKM itu sebenarnya untuk melatih siswa di Indonesia agar rajin membaca sebenarnya. Jadi kalau yang suka matematika mungkin langsung agak bisa memahamin ya. Kanan dibagi kiri. Berarti tinggal dimasukin angka-angkanya. Tapi bagi yang sukanya bahasa, nih dikasih bahasanya nih. Jadi intinya pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi hasil reaksi kanan kan terhadap konsentrasi reaktan kiri. Itu masing-masing berpangkat koefisien bersama reaksinya bernilai tetap. Jadi nilai K atau konstanta yang kita kenal di matematika itu adalah tetapan. Jadi intinya cara mudahnya itu kanan dibagi kiri aja lah. Kanan dibagi kiri. Cara mudahnya. Nih contohnya. Coba Ustadz cek dulu deh. Siapa yang mau dicek? Siapa yang mau dicek pemahamannya? Iman. Ya udah Iman. Iman, gimana Man? Gimana, Tat? Aduh, Abim nih sembarangan. Nanti yang orasinya Abimnya deh. Oke, Abim. Sok Man, Iman dulu. Ini ada contoh reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, kira-kira nilai K-nya itu rumusnya gimana? Nih Ustaz ingetin Tadi nih. Kanan dibagi kiri dipangkatin koefisien masing-masing. Kanan dibagi kiri dipangkatin koefisiennya masing-masing. itu N-nya ya, Tat ya? Iya, nilai K-nya. Nah, nilai K-nya. Nih. Tuh. Kanan dibagi kiri. Waduh. Belum cukup paham tadi, Tat. Oh ya udah, kita langsung ke Abimnya aja. Iya, Tat. Nanti yang ngoreksi Abim, Rifki Widiawan. Oke, Tat. Coba tadi saya pengen lihat yang rumusnya. Kanan dibagi kiri, pangkatin angka koefisiennya. Berarti kan kalau N2 itu dia koefisiennya 2 itu. Betul. Oke. Sebentar. Berarti jadinya N dikali ada dikali ya? Ya, kalau ada 2 zat, tapi kalau nggak ada, kalau cuma 1 ya berarti nggak dikali. 3. Terus bawahnya oh iya.
Kalau di luar itunya, di luar apa namanya, kan ada 2 NH3 Ustaz. Iya. Nah, ini berarti dikurungin dong, dikurungin. Iya, yang dikurungin itu zatnya, yang dikurung siku itu zat. Nah, dipangkatnya sama koefisiennya. Oh, oke. Bawahnya N2 terus ditambah 3. Muhammad sama Arkan kameranya belum di-on kan? Kita coba. Guys. Lihat. Mujib. Ungkapan fraksi aksi masanya adalah 2N 2 dikali N dikali H pangkat 3 dibagi N pangkat 2 dikali 3 H pangkat 2. Gimana, benar nggak? Tadi siapa yang bisa tunjuk? Coba Tat. Tat. Ayo, gimana, benar nggak? Berapa tadi jawabannya? Jawabannya 2 dikali N kan kurung tuh, terus H pangkat 3 dibagi N kuadrat dikali 3H pangkat kuadrat pangkat 2. Benar nggak? Bener ya, Tat? Jawabannya kurang tepat. Salah di mana? Salah di mana? Nih, jawabannya benernya nih. Coba Jaki, kayaknya Jaki ngerti. Ki, ngerti nggak Ki? Kalau ininya belum, Tat. Belum. Coba Hanafi Syadad. Nih Tat, coba Tat nih, kelihatan nggak Tat nih? Kurang, coba di zoom. Tunggu. Tar. Nih Tat. Kelihatan nggak tuh? Yang hitam Tat, nah itu Tat. Yang hitam. Nah itu ada kurang tepat. Itu zatnya cuma satu ya, kanan itu. Yang di kanan. Iya, yang di kanan kan ada cuma satu zat. NH3 itu satu zat. Oh. Berarti saya disambungin dong. Iya. Berarti NH-nya sambungin. Coba lihat koreksinya. Boleh. Koreksinya. Masih Ustaz. Nih jawabannya nih. Kurung siku dari NH3 pangkat 2 dibagi kurung siku dari N2 dikali H2 pangkat 3 kayak gini. Kelihatan nggak? Lihat. Belum kelihatan. Oh, iya. NH3 pangkat 2 N2. Oh, iya, Tat. Oh, saya malah kebalik, Tat. Saya kebalik. Coba tunggu, belum. Nih, lihat di sini aja. Nih, ininya bukan 2 ya. Ustadz salah ketik nih. Ini harusnya 3. Harusnya kayak gini. Wah, iya. Ya, jadi kanan, ingat aja kanan dibagi kiri. Kanannya itu kan NH3 ini zatnya itu satu kesatuan, itu NH3. Koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Dibagi kiri. Kirinya itu ada nitrogen dan ada hidrogen. Nitrogennya ada 1, berarti pangkat 1. Hidrogennya ada 3, berarti pangkat 3. Saya masih kebalik-balik, Tat. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Kan baru awalan. Gimana, sudah mulai paham ya? Semuanya? Ya, Tat. Arkan pengen coba, Tat, Arkan. Ya, nanti tenang. Di bawah ada latihan. Yes. Nih, selain KC itu kalau pakai konsentrasi. Nah, kalau pakai tekanan itu namanya KP. Nah, kalau KP tinggal diganti aja. KP itu tinggal diganti aja yang kurung siku menjadi P. Persis kanan dibagi kiri, persis sama. Berarti P pangkat 2 dari NH3 dibagi P N2 dikali P pangkat 3 dari H2. Persis sama ya rumusnya, kanan dibagi kiri. Dan dipangkatin koefisien. Kayak gitu. Bisa ya, bisa dipahamin? Oke. Jadi tetapan kesetimbangan itu diperoleh dari hasil percobaan. Jadi nanti yang soal yang dimunculkan itu sebenarnya
permisalan atau benar-benar hasil percobaan orang. Kayak contoh yang awalan di slide itu kan Ustadz pakainya zat A ditambah zat B menjadi zat C ditambah D. Itu kan permisalan. Tapi kalau nanti ada soal yang berupa kontekstual, misalnya hasil penelitian orang, disampaikan, itu berarti nanti ada angkanya. Nah, caranya gimana? Melakukan pengukuran langsung. Misalnya zat yang kayak tadi ya, amoniaknya itu ada berapa NH3-nya di wadah tersebut. Hidrogennya ada berapa, nitrogennya ada berapa. Nah, nanti dimasukkan ke nilai dari K-nya. Nanti akan ketahuan. Itu kalau secara langsung dari hasil percobaan. Atau dari data misalnya. Dari data perubahan energi bebas standar. Ini biasanya jarang dikeluarkan di soal SMA karena jarang dikeluarin lah pokoknya. Kecuali yang mau ikut lomba kimia atau pengen masuk ke jurusan yang ada bau-bau kimianya lah di kampusnya nanti. Jadi tetapan keseimbangan itu pengen dicatat. Rumus KP itu apa, Sat? Rumus KP. Rumus KP itu kanan dibagi kiri persis dengan KC, persis dengan KC. Kalau KC itu dari kata konsentrasi. P-nya itu apa, Sat? P-nya. P itu dari kata pressure, tekanan. Sudah bisa next? Next. Jadi KC itu ada dua macam. Jadi tetapan itu ada dua macam, yaitu KC dan KP. KC dan KP. KC itu dari kata konsentrasi, KP itu dari kata pressure, tekanan. Jadi kalau tetapan yang dipakainya itu dari konsentrasi, berarti dia KC. Nah, KC yang masuk ke rumus itu hanya untuk dua fase atau wujud, yaitu fase gas dan fase aqueous atau aki. Jadi nanti kalau ada fase liquid atau solid padat, berarti dia nggak masuk ke rumus. Sedangkan KP, ini KP ya, ini Ustadznya salah ketik, bukan KC, yang merah itu KP. Ini kan KC-nya sudah ada di atas yang ungu. Nah, KP itu cuma ada untuk fase gas aja. Jadi nanti kalau ada padat atau solid, S, zat cair atau liquid atau L, dan larutan atau aki, itu berarti nggak masuk ke rumus kanan dibagi kiri. Nggak dimasukin ke rumusnya. Angka-angkanya nggak dimasukin. Kayak gitu. Kita masuk ke selanjutnya ya. Nanti biar lebih paham yang ini, Ustadz jelasin nanti pakai contoh. Nah, kita masuk ke sini dulu. Apa sih maksud dari nilai K dan apa arti dari nilai K-nya? Jadi semakin besar nilai K, artinya apa? Artinya semakin banyak produk yang terbentuk. Misalnya kita pengen bikin reaksi nih. Misalnya kita pengen kerja di industri pupuk urea. Itu kan sebagiannya menggunakan prinsip keseimbangan kimia. Nah, kalau nilai K dari pembentukan amoniaknya itu kecil, berarti produk yang akan terbentuknya juga kecil. Tapi kalau nilai K-nya itu besar, berarti produk yang terbentuknya itu besar. Kayak gitu. Tapi kalau nilainya kecil atau nanti pecahan, berarti kan nilainya terlalu kecil tuh. Berarti pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebut. Atau produk jumlahnya lebih kecil dibandingkan reaktan. Artinya berarti produknya sedikit. Kayak gitu. Berarti nanti kalau kita di industri, nilai K-nya itu kecil, berarti berpeluang kita itu keuntungannya nggak terlalu banyak. Kayak gitu. Karena produknya itu sedikit. Nah, untuk menghitung KC dan KP, kita harus tahu dulu definisi dari keseimbangan homogen dan heterogen. Homogen sesuai dengan namanya homogen, berarti pembentuk yang sejenis ya. Pembentuk yang sejenis. Ini contohnya nih. Di sini yang nomor 1 itu dua-duanya zatnya gas fasanya. Nomor 2 ketiga zatnya adalah berfasa gas. Sedangkan nomor 3 tiga-tiganya aqueous.
Kayak gitu. Coba sekarang Ustadz cek kefokusannya dan kefahamannya nih Fandi. Coba nih Fandi, soal nomor 2 nilai KC-nya gimana? Nanti yang ngoreksi Abin. Soal nomor 2 nilai KC-nya berapa? Rumusnya. Lihat ini Tat, rumus yang sebelumnya Tat. Nih Ustaz lisanin aja ya. Kanan dibagi kiri dipangkatin koefisien. Kanan dibagi kiri dipangkatin koefisiennya masing-masing. Koefisien itu adalah angka yang di depan zat nih. Ini koefisien. Ini koefisiennya 1 karena nggak ada. Ini koefisiennya 1 karena nggak ada. Gimana? Berarti H pangkat 2 kali I dibagi H2 pangkat 1 I2 pangkat 1. Oke, sekarang Abin gimana jawabannya, bener nggak Bin? Bener kali, Tat. Oke, jawabannya hampir benar, tapi kurang dikit. Maksudnya kelebihan dikit. Tadi Nifandi bilangnya H pangkat 2 dikali I pangkat 2 kan? Dibagi H2 pangkat 1 dan I2 pangkat 1. Itu hampir benar, tapi kelebihan. Jadi nggak perlu dipecah HI-nya. HI itu adalah satu kesatuan zat. Nih. Jadi jawabannya benar adalah kurung siku dari HI pangkat 2 langsung aja. Jadi HI itu adalah satu zat, bukan H satu zat, bukan I satu zat, tapi sudah menjadi satu kesatuan HI itu. Gimana nih Fandi, paham ya? Ya, jadi jawabannya adalah K itu HI pangkat 2 dibagi H2 dikali I2. Jadi konsentrasi dari HI pangkat 2 dibagi konsentrasi dari H2 kali konsentrasi I2. Atau kurung siku dari I2. Kayak gitu. Sedangkan kesetimbangan hidrogen itu di suatu reaksinya minimal ada 2 fasa. Nih contohnya ini nomor 1. Ada solid, gas. Nomor 2 ada solid, gas. Nah sekarang Ustadz cek Kausar. Coba Kausar nomor 1 nilai K-nya gimana? Nilai K-nya 1. Iya. Yang ngoreksi biar kebagian. Rais. Ya, boleh Rais sudah ada? Ada. Mana? Oh ya, sudah ada nih. Sehat Rais, Kalaj? Sehat, Tat. Mujib, sehat Mujib? Abil? Tat, nggak paham loh, Tat. Siapa yang nggak paham? Nggak apa-apa, nanti Rais lihat jawaban dari Kosar aja, ngikut aja. Setuju atau enggaknya. Nanti seiring bertambahnya waktu, insya Allah paham. Gimana, Kosar? Sudah siap? Nggak tahu saat ini benar apa enggak. Nggak apa-apa, lagi belajar jangan tahu salah. Kanan dibagi kiri, tapi ada syaratnya. Kalau KC itu hanya fase gas dan aquos. Kalau KP cuma gas doang. Nah, Kausar mau KC mau KP? KC aja satu. Oke, sok. Jadi jawabannya apa? KC nomor 1? CaO ditambah CO2 dibagi CaO 3. Benar nggak, Rais?
Ayo Rais, banget Rais. Mantap. Bener aja lah tuh, kalau saya nggak ngerti tuh. Oke, sekarang yang finalnya oleh Sultan. Coba Sultan, benar nggak jawaban dari Rois dan itu? Dan Kosar? Dikit lagi, Tat. Gimana harusnya? Yang dibaginya jadinya CaCO3. Jadi coba lisanin lagi. Dalamku CaO, CO2 dibagi CaCO3. Oke, jawabannya dari ketiganya kurang tepat. Ingat nih, kanan dibagi kiri dan syaratnya harus yang masuk rumus itu yang fasanya gas dan aquos aja untuk Kc. Jadi jawabannya adalah konsentrasi dari CO2 aja pangkat 1. Karena CaO dan CaCO3 fasanya apa? Solid. Berarti dia nggak masuk ke rumus kalau solid dan liquid. Nih, jadi jawabannya itu hanya ini. Cuman yang gas doang, Zat. Cuma yang gas dan aquos kalau ada aquos. Berarti jawabannya? Jadi jawabannya itu kalau Kc berarti kurung siku dari CO2 aja. Karena koefisiennya kumpulan 1. Berarti kurung siku dari CO2 aja jawabannya. Tapi solid sama aquos nggak dihitung, nggak? Iya, solid dan aquos nggak dihitung. Solid dan liquid, aquos dihitung. Solid dan liquid. Nah, kalau Kp cuma gas doang. Nih, berarti nomor 2 nih, saya kasih tahu ya. Berarti jawaban untuk Kc-nya nomor 2. Berarti NH3 pangkat 2 dikali CO2 dikali H2O. Tidak dibagi NH4 CO3 karena dia solid. Kalau tadi yang KP nggak dihitung mana? Apa? Yang KP yang nggak dihitung yang mana? Sama aja, jadi kanan dibagi kiri sama. Jadi kalau mau pakai P berarti yang nomor 1 Kp sama dengan P dari CO2 aja jawabannya. P dari CO2, P CO2 aja. Nah, kalau nomor 2 berarti P pangkat 2 dari NH3 dikali P dari CO2 dikali P H2O. Kayak gitu. Jadi Kc itu cuma untuk gas dan cuma untuk aquos. Kalau Kp cuma 1 aja, yaitu untuk gas doang. Misalnya contoh yang ini nih. Berarti di sini nilai dari K-nya, nilai dari Kp-nya nilainya 1. Kenapa? Karena ini semuanya aquos. Nih, H plus aquos, C2H3O2 min aquos, C2H3O2 juga aquos. Berarti punya nggak nilai Kp-nya? Karena semuanya aquos dan tidak ada gas, berarti nilainya adalah 1 dibagi 1. Berarti 1. Tapi kalau Kc nomor 3 itu ada nilainya. Nilainya apa? Kurung siku dari H plus dikali kurung siku dari C2H3O2 min dibagi kurung siku dari HC2H3O2. Nah, itu. Karena dia semuanya aquos. Berarti masuk ke rumus Kc. Tapi kalau Kp kebetulan tidak ada gas, berarti nilainya 1. Gimana, sudah mulai paham ya? Coba yang Kc sama Kp, catatannya pengen lihat Kc sama Kp. Catatan? Ya, di itunya. Penulisan tetapan keseimbangan untuk Kc tidak melibatkan konsentrasi zat padat atau solid, yang tadi solid ya, atau zat cair murni atau liquid. Nah, ini karena Ustaznya salah ketik, itu bukan Kc tapi Kp. Yang nomor 3 nih.
titik nomor 3 itu KP. KP cuma untuk gas. Jadi kalau ada padat atau solid, zat cair atau liquid, dan larutan atau aqueous, berarti nggak masuk rumus. Berarti KCKP itu semuanya nggak termasuk zat padat dan murni kan? Betul. Tat, KC bisa buat gas nggak, Tat? Bisa. KC bisa buat gas. KC itu buat gas dan aqueous. Kalau yang KP gas doang Sat ya? Kalau gas doang. Cara ngitungnya sama kan? Iya. Udah ya? Yang rumusnya nah ini coba naik yang tadi. Apa rumus? Ya rumusnya. Rumusnya kanan dibagi kiri aja. Bim, kanan dibagi kiri dipakatin koefisiennya. Kanan dibagi kiri pakai koefisien. Jadi ini aja jadi catatan. Udah sih materinya udah selesai untuk hari ini. Sementara dicukupkan. Boleh kalau ada yang mau di-sharing-sharingin atau ada yang mau ditanyain. Sat. Ya. Kalau solid masuknya mana, Tat? Solid nggak masuk ke rumus mana-mana. Nggak masuk ke rumus KC, nggak masuk ke rumus KP. Kayak ini nih. Nih, ini kan solid nih. Berarti nomor 1 itu KC-nya cuma kurung siku dari CO2, udah selesai. Untuk KP nomor 1 berarti cuma P dari CO2. Berarti kalau ada solid nggak usah dihitung, Tat? Betul. Kalau ada solid dan liquid nggak perlu dihitung. Walaupun dia punya nilai angka, misalnya nilainya 45, nggak perlu dimasukin. Dia tetap nilainya 1. Sama kalau kalian punya es batu, ditekan, kira-kira berubah nggak? Enggak kan? Tapi kalau kalian punya gas, ditekan, itu ada pengaruhnya. Contohnya apa? LPG. LPG itu sebenarnya aslinya gas. Tapi karena ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi, dimasukin ke misalnya gas 3 kilo yang hijau misalnya, atau yang biru atau yang pink. Nah itu kan dia pakai tekanan tinggi. Tapi ketika dia lubang itunya dibuka, itu dia akan kembali ke habitatnya dengan sifat awalnya yang gas, dia pasti nguap langsung. Gitu. Sama seperti kalian yang suka minum Red, Coca-Cola, Fanta, Pepsi dan seterusnya, itu sebenarnya ada CO2. CO2 itu ketika ditekan menjadi asam karbonat. Nah, ketika wadah dari botol Pepsi-nya itu dibuka, langsung tuh nguap semua. Kayak gitu. Karena masih bisa terpengaruh oleh tekanan kalau gas. Tapi kalau liquid dan solid itu pengaruhnya sangat sedikit. Apalagi solid. Kayak gitu. Nah, kita materinya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Rumus yang ini Sat, yang KP tadi Sat. Ya, kenapa dengan KP? Mau lihat Sat. KP cuma untuk gas. Mau lihat rumusnya atau lihat kata-katanya nih? Rumusnya. Rumusnya kanan dibagi kiri aja, kanan dibagi kiri. Persis sama dengan KC, kanan dibagi kiri. Udah Sat ya? Udah Sat. Udah. Arkan kan kameranya nggak muncul. Arif, sehat Rif? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kalaj, kameranya tidak terlihat. Ali, Rois. Kalaj, baterai HP-nya habis katanya. Tat. Oh ya udah kalau yang baterainya habis boleh di close kameranya. Boleh Tat, boleh. Kalau yang sudah habis ya. Pengen Lagi kita materi udah selesai kok. Arba. Lutfi Sat, Lutfi pengen ditanya-tanya Sat. Apa Pi yang mau ditanya Pi? Apaan ya? Sampai jam berapa nih?
Bentar lagi kok. 10 menitan lagi. Sampai Dika, jam 11 kan? nih, sepertinya buru-buru sekali. Mau ke workshop ya? Boleh kalau kalian pengen minum atau makan boleh. Sekarang kan udah tinggal sharing-sharing aja kalau ada yang mau tanya. Boleh sambil minum, boleh sambil makan. Kalau yang mau makan boleh. Pesko 50 dan. Oh, siapa tuh? Jaki. Emang jadwalnya ya. Setelah ini pelajaran apa? Fisika, Tat. Fisika, Tat. Fisika. Oke. Jadi ya. nanti anak kalau ada pertanyaan gitu bisa nanya-nanya di luar ini ya. Boleh. Oh, Ustaz sarankan semuanya tergabung di grup WA khusus kimia ya. Jadi kalau misalnya maksudnya biar awal ada pertanyaan yang sama, Ustaz jawabnya sekali. Boleh, yang belum boleh. gabung, silakan gabung. Mujib udah jadi admin kayaknya. Siapa? Gerbang share. Buset. Yang udah jadi admin udah banyak karena udah semua kelas. Siapa Tat adminnya? Adminnya Adminnya Mujib, Tat. semuanya sudah gabung di semester 1 sudah jadi admin. Ed Ana ya, yang admin. Ya, yang Ana. itu di itu. Oke, semuanya kameranya di-on kan sebelum ditutup. Terakhir. Foto. Ya, ini lagi foto biasa. Kalau Zoom kan biasanya ada nama dulu. Zakwan di-open dulu sebentar. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat dan ingatannya bagi yang sudah paham lama ya. Dan bagi yang belum paham mudah-mudahan dimudahkan dalam mempelajarinya. Semoga ilmu kita berkah dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin kalau Ustaz ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.